Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rizqullah dari kelas 5R3 yang ingin menyampaikan atau menjelaskan tugas dari mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Baiklah, tugas kakak kali ini yaitu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Sebelum kakak melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempermudah menyerap ilmu dan menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Baiklah, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya fatahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Baiklah, bagaimana siap untuk belajar adik-adik? Siap. Baiklah. Yang pertama adalah mengenal sifat Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Maha menghidupkan. Artinya apa Al-Muhyi? Maha menghidupkan. Di sini menjelaskan pengertian Al-Muhyi. Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Al-Muhyi, yaitu yang Maha menghidupkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 43, bahwasanya artinya sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali dalam semua makhluk. Yang kedua adalah sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi ini mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasanya. Begitupun hewan dan tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan kemampuan lainnya memenuhi hajat kehidupan. Hidup kita ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan senantiasa beribadah kepadanya dan meningkatkan amal soleh kita masing-masing. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi adalah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala juga menghidupkan tanah dengan curahan air, juga menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kebangkitan. Selanjutnya itu adalah hikmah mengimani Al-Muhyi. Setelah mengenal sifat Allah Al-Muhyi, ada beberapa hikmah atau manfaat yang dapat kita ambil untuk bersikap sebagai tuntunan agama. Beberapa hikmah dan mengenal Asmaul Husna Al-Muhyi yaitu diantaranya memahami kehidupan secara hakiki, yakni memahami bahwasanya kita hidup ini sangat bermanfaat. Artinya memahami mempunyai tujuan hidup, yakni mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan meluruskan niat dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang kedua adalah kita harus memelihara kelangsungan hidup secara manusia. Dalam Al-Quran disyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi hidup dan arti memelihara nyawa seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghidupkan atau memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Yang ketiga hikmahnya adalah kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan. Yang seperti apa makna memberi kehidupan? Yaitu adalah keberadaan hidup kita harus dapat memberi manfaat kepada orang lain. Berbagai cara dapat kita lakukan untuk berbuat baik kepada sesama. Misalnya melalui ucapan-ucapan berupa pemikiran-pemikiran yang dapat membantu menyelesaikan masalah seseorang, tenaga ataupun harta yang dapat meringankan beban orang lain, dan juga masih banyak yang dapat dilakukan untuk memberi manfaat pada sesama. Yang keempat hikmahnya adalah tidak terputus asa jika mengalami kegagalan. Makanya kita tidak boleh berputus asa karena Allah mempunyai sifat menghidupkan, yaitu menghidupkan semangat. Dengan memahami makna sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Muhyi, maka akan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan atau memberi kemudahan, yaitu kesemangatan itu. Inna ma'al usri yusra, kepada hambanya yang mengalami kegagalan. Yang kelima adalah menjaga dan melestarikan kehidupan alam
alam sekitar secara baik. Selanjutnya yaitu adalah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Mumit, Maha mematikan. Lawan kata dari sifat Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Pengertiannya Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Mumit. Apa? Amin. Artinya Maha mematikan. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala kamu dikembalikan. Manusia, hewan, tumbuhan dan segala macam yang hidup di dunia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah datang ajal seorang, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Begitupun sebaliknya, kalau belum waktu ajalnya kita mati, Allah tidak akan mengambil nyawa kita. Makanya setiap nasihat yang terbaik adalah kematian. Bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Mumit adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kesulitan mematikan hambanya. Allah kapan saja bisa mematikan hambanya, dimanapun, kapanpun, dan pada waktu apapun mereka berada. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak cara untuk mengakhiri kehidupan makhluk hidup di dunia ini, seperti terjadinya musibah dan bencana-bencana lainnya seperti banjir yang menewaskan banyak korban jiwa, gempa bumi dengan tsunami yang memporak-porandakan sebuah daerah bisa terjadi, longsor yang meluluh-lantahkan sebuah perkampungan, gunung meletus yang dengan debu yang mematikan dan lahar yang menghancurkan sarana kehidupan, serta sekian banyak alat dan cara yang mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini. Tidak satu pun makhluk yang bisa lari dari kematian. Semuanya akan berakhir sesuai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah hikmah mengimani Al-Mumit. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Mumit yaitu yang Maha mematikan. Zat Allah yang mematikan yaitu ada banyak hikmah atau manfaat yang kita bisa ambil dan kita pahami serta kita hayati daripada sifat Allah yang satu ini, sehingga dapat mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Di antaranya yaitu adalah yang pertama adalah mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, serta selalu mengingat kematian dan juga memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan kita ini sebagai sarana beribadah kepada Allah dengan bekal menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah yaitu mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ba'its, yaitu Maha membangkitkan. Siapa yang tahu di sini apa itu arti dari Maha membangkitkan Allah? Membangkitkan Dan semangat. di sini Allah Subhanahu wa taala yaitu mempunyai sifat Al-Ba'its, yaitu Maha membangkitkan. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangat dan kemauan. Bukan hanya saja membangkitkan yang mati untuk menjadi hidup. Akan tetapi juga membangkitkan semangat dan kemauan, membangkitkan para rasul juga. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat, yang selanjutnya dihitung dan ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amal-amalnya. Biasanya itu dilaksanakan di jembatan mizan, gitu ya. Hari timbangan. Allah Subhanahu wa taala juga membangkitkan makhluk dari tidur dan membangkitkan semangat dalam diri manusia. Sebagaimana Allah berfirman, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia pada hari kebangkitan, yaitu Yaumul Ba'ts. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari dalam kubur, tempat manusia beristirahat untuk sementara waktu. Kematian adalah perpindahan dari rumah amal ke rumah kebahagiaan atau kesengsaraan, yaitu surga dan neraka. Kematian juga adalah tidur panjang untuk sementara waktu, suatu masa beristirahat dalam perjalanan manusia ke tempat
pastinya, yaitu akhirat. Sedangkan hari kebangkitan adalah saat manusia dibangunkan kembali dari tidur panjangnya, yaitu kematian. Siapakah yang akan membangkitkan semua orang yang telah mati? Yaitu Allah SWT untuk menghadapi pertanyaan dan perhitungan amal di hari pembalasan. Tidak lain hanya Allah SWT, yaitu Sang Maha Pembangkit. Jadi yang kita harus siapkan adalah amal perbuatan. Ketika kita dibangkitkan dan kita diukur dan ditimbang amal kebaikan kita supaya kita mendapatkan kebaikan dan masuk surga. Yang terakhir adalah hikmah mengimani sifat Allah yaitu Al-Ba'is. Ada beberapa hikmah yang kita bisa teladani dari sifat Al-Ba'is, di antaranya itu adalah menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana firman Allah, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Yang kedua adalah beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang ketiga adalah membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Yang keempat adalah membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang membara. Selanjutnya adalah optimis dan tidak putus asa. Dan yang terakhir adalah bangkit dari kegagalan. Maka dari ketiga sifat Allah ini, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is, itu adalah kita harus pandai bersyukur, tidak mudah putus asa, dan terus semangat, memotivasi agar kita menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Maka semoga Allah SWT yang Maha membangkitkan kita dalam keadaan tidur yang penuh dengan iman dan takwa, membangkitkan semangat diri kita untuk selalu taat, membangkitkan semangat hidup kita untuk bermanfaat. Andai ajal kita tiba, mudah-mudahan di akhirat kelak kita dibangkitkan dalam keadaan yang paling baik. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin dari 3 materi ini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hari ini anak-anak, semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan kita amalkan di kemudian hari. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.